Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Safira Ananda dengan NIM 17066621111 dari kelas S1 Akuntansi B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Jadi tujuan saya di sini adalah saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada PT Midi Utama Indonesia Tbk sebagai Finance Franchise Specialist dan Kantor Akuntan Publik Joko Sidik dan Indra sebagai Auditor Internship. Selanjutnya, nah, di sini ada table of contents yang dimana saya akan membahas mengenai yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada tujuan dan manfaat PKL, yang ketiga itu ada tempat pelaksanaan, yang keempat itu ada proses pelaksanaan, yang kelima itu ada profil perusahaan, yang keenam itu ada struktur organisasi perusahaan, yang ketujuh itu ada bidang usaha perusahaan, yang kedelapan itu ada pelaksanaan kerja, yang kesembilan, kendala yang dihadapi. Yang sepuluh, cara mengatasi kendala. Yang kesebelas itu kesimpulan dan saran. Lalu yang kedua belas itu ada dokumentasi kegiatan PKL. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, sebagai mahasiswa program studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, praktikan menyadari bahwa pentingnya memiliki pengalaman praktis yang mendalam untuk melengkapi pembelajaran teoritis yang telah praktikan peroleh selama perkuliahan. Praktik kerja lapangan atau PKL inilah menjadi salah satu cara bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana teori akuntansi, auditing, dan pengelolaan keuangan diterapkan di dunia kerja. Oleh karena itu, praktikan memutuskan untuk mengikuti program PKL di dua institusi berbeda yang memberikan pengalaman unik. Yang pertama itu ada di PT Midi Utama Indonesia Tbk dan KAP Joko Sidik dan Indra. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dari program PKL ini yaitu mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis maupun teoritis yang berguna dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Selanjutnya, nah, tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah yang pertama, mempraktikkan bagaimana untuk mengaplikasikan ilmu dari mata kuliah akuntansi keuangan sehingga praktikan ini dapat melakukan analisis terkait bagaimana sih program alur transaksi keuangan dan juga untuk mengaplikasikan ilmu dari mata kuliah auditing sehingga praktikan dapat melakukan prosedur audit secara rinci sesuai dengan standar audit atau SA yang berlaku. Yang kedua itu mempraktikan bagaimana sih follow up ke bank terkait klaim pembayaran prepaid sale dan menyiapkan kertas kerja atau KKP perusahaan klien. Yang ketiga itu mempraktikan bagaimana cara menarik mutasi bank BCA dan melakukan test of control atau TOC dan test of details atau TOD untuk perusahaan induk maupun konsolidasian. Lalu yang terakhir itu adalah mempraktikan bagaimana melakukan compare report fee based income dan melakukan rekalkulasi aset tetap. Selanjutnya, adapun manfaat dari praktik kerja lapangan, yang pertama ini praktikan mampu mempraktikkan bagaimana analisis terjadinya alur transaksi keuangan dan proses audit sesuai dengan standar audit atau SA yang berlaku. Yang kedua itu praktikan mampu mempraktikkan bagaimana follow up ke bank terkait klaim pembayaran prepaid sale dan menyiapkan kertas kerja pemeriksaan atau KKP perusahaan klien. Yang ketiga, itu praktikan mampu mempraktikan bagaimana cara menarik mutasi Bank BCA dan melakukan test of control atau TOC dan TOD untuk perusahaan induk maupun konsolidasian. Lalu yang terakhir ini, praktikan mampu mempraktikan bagaimana sih melakukan compare report fee based income dan melakukan rekalkulasi aset tetap. Selanjutnya, nah jadi di sini ada tempat pelaksanaan PKL yang seperti sudah dibahas. Praktikan melaksanakan PKL di dua tempat. Yang pertama itu ada di PT Midi Utama Indonesia Tbk sebagai Finance Franchise Specialist yang berlokasi di Gedung Alpha Tower, lokasi lantai 12, KAF 7 sampai 9, Jalan Jalur Sutra Barat, Alam Sutra, Tangerang, Banten. Lalu yang tempat kedua itu ada di Kantor Akuntan Publik Joko Sidik dan Indra sebagai Auditor Internship yang berlokasi di Jalan Ledjen Suprapto nomor 29I, RT 8 RW 2, Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, nah, di sini ada proses pelaksanaan PKL yang dilaksanakan di PT Midi Utama Indonesia Tbk
Yang pertama persiapan PKL ini dari bulan Februari 2024 praktikan mempersiapkannya. Lalu untuk pelaksanaan PKL, praktikan melaksanakan PKL di PT Media Utama Indonesia Tbk itu selama 5 bulan dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Lalu untuk penyusunan laporan PKL, itu praktikan mulai menyusun laporan PKL dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Lalu selanjutnya, di sini ada profil perusahaan PT Media Utama Indonesia Tbk atau biasa kita kenal sebagai Alfamidi. Nah, jadi PT Media Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi ini didirikan pada bulan Juli tahun 2007 sesuai dengan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan perseroan antara lain yang bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan toserba atau swalayan dan minimarket. Perusahaan tersebut berkedudukan di Gedung Alpha Tower, lantai 12, Kaf 7-9, Jalan Jalur Sutra Barat, Alam Sutra, Tangerang, Banten. Nah, jadi konsep Alfamidi ini diciptakan untuk menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja harian ataupun belanja mingguan di toko yang terdekat. Alfamidi dikembangkan dengan konsep supermarket mini yang menempati luas area penjualan antara lain 200 hingga 400 meter persegi. Nah, keunikan gerai Alfamidi dibandingkan gerai sejenis lainnya yaitu Alfamidi menyediakan produk fresh food, daging olahan, dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama itu visi menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Lalu untuk misinya, yang pertama itu adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua itu ada menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tertinggi. Yang ketiga itu ada menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Yang keempat itu ada membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, itu ada struktur organisasi dari PT Midi Utama Indonesia Tbk. Yang pertama itu diduduki oleh RUPS. Lalu yang kedua itu ada Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini adalah organ yang bertugas untuk mengawasi direksi dalam menetapkan kebijakan pengurusan perseroan dan mengelola perseroan. Lalu yang kedua itu ada Dewan Direksi. Nah, jadi Dewan Direksi ini adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Lalu yang ketiga itu ada Sekretaris Perseroan, yang dimana perseroan ini memiliki sekretaris perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara perseroan dengan pihak yang berwenang di pasar modal, investor, dan publik memastikan bahwa perseroan ini patuh pada prinsip tata kelolaan perusahaan yang baik. Lalu yang keempat itu ada presiden direktur, yang dimana tugasnya atau tanggung jawabnya adalah menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis untuk mencapai target bisnis dan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima itu ada komite audit, yang dimana tanggung jawabnya adalah meninjau laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Lalu yang keenam itu ada internal audit yang dimana tanggung jawabnya adalah menilai efektivitas atau kecukupan sistem pengendalian internal PT Midi Utama Indonesia Tbk. Yang ketujuh ada managing director yang dimana tanggung jawabnya itu adalah memimpin tim manajemen dan memastikan koordinasi yang efektif antar departemen. Selanjutnya, ada bidang usaha perusahaan di PT Midi Utama Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada bidang usaha operasional, yang kedua ini merchandising, yang ketiga pemasaran atau pengembangan bisnis, yang keempat waralaba atau franchise, yang dimana di sini salah satu bidang usaha yang sedang praktikan laksanakan, yang kelima itu sumber daya manusia atau human capital, yang keenam itu ada teknik informasi.
Selanjutnya, nah di sini ada pelaksanaan kerja. Jadi praktikan itu mulai melaksanakan praktik kerja lapangan pada dari tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 dengan total waktu 102 hari kerja. Nah, kegiatan PKL ini dilaksanakan dengan waktu 5 hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat dan waktu jam istirahatnya itu pada pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, selama PKL ini, praktikan itu dibimbing oleh mentor yang bernama Ibu Leni Sari selaku Senior Manager Finance Franchise dan Ibu Emma Sukmawati selaku Junior Manager Finance Franchise. Nah, kedua mentor tersebut itu memberikan ilmu pengetahuan, nasihat, dan arahan kepada praktikan dalam melaksanakan, mengerjakan, dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sehingga praktikan dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan arahan yang baik dan tepat. Nah, adapun rangkaian pekerjaan yang praktikan lakukan selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL di PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Yang pertama, itu praktikan melakukan follow up email ke bank untuk melakukan pembayaran prepaid sale dengan melampirkan bukti sales draft. Terus yang kedua, itu melakukan input data outstanding untuk diklasifikasikan beberapa status feedback dari bank. Yang ketiga itu menarik mutasi pada bank BCA. Yang keempat itu melakukan compare report fee-based income. Yang kelima melakukan input BAP atau berita acara pelaksana. Selanjutnya, nah, selama praktikan melaksanakan PKL, ada kendala yang dihadapi oleh praktikan. Yang pertama itu kurangnya SOP atau standar operasional prosedur yang diberikan untuk praktikan, sehingga praktikan itu ketika diberikan penugasan oleh koordinator, terkadang itu kurang dijelaskan lebih detail bagaimana sih alur atau mekanisme yang bisa membuat timbulnya case dalam pengerjaan yang praktikan kerjakan. Nah, hal tersebut yang membuat praktikan itu belum memahami langkah awalnya dalam mengerjakan itu seperti apa. Lalu yang kedua, selama melaksanakan PKL di PT Media Utama Indonesia Tbk, terutama pada divisi Finance Franchise Specialist, itu membatasi praktikan dalam hal penggunaan software keuangan. Oleh karena itu, praktikan menyelesaikan tugas yang diberikan itu menggunakan Microsoft Excel dan software lainnya yang sejenis, karena hal ini disebabkan perlunya pelatihan yang cukup panjang untuk bisa menggunakan dan memahaminya. Akan tetapi praktikan itu mendapatkan teori atau materi dari koordinator finance mengenai alur untuk menggunakan software finance tersebut. Lalu yang ketiga, ketika praktikan membutuhkan data, terkadang PIC atau yang bertanggung jawab itu lambat untuk melakukan feedback karena kesibukannya. Hal ini yang menghambat praktikan dalam mengerjakan praktikan selanjutnya, dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan selanjutnya. Selanjutnya, nah, pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai kendala yang dihadapi. Akan tetapi ada cara mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, untuk mengatasi kendala SOP, jadi praktikan itu berinisiatif untuk melakukan terus komunikasi dan diskusi dengan koordinator dan karyawan pada divisi Finance Franchise Specialist terkait alur pekerjaan yang akan praktikan lakukan. Jadi dengan adanya diskusi tersebut, praktikan itu mendapatkan feedback dan informasi terkait alur pekerjaan. Selain itu, dengan terus melakukan diskusi dapat meningkatkan skill kepercayaan diri pada praktikan. Lalu yang kedua terkait dibatalkannya pada penggunaan software keuangan, praktikan terus berupaya untuk mendiskusikan dengan koordinator mengenai tata cara menggunakan software tersebut, serta koordinator itu mendapatkan gambaran mengenai software keuangan software keuangan tersebut. Lalu yang ketiga itu praktikan dapat melihat bahwa workflow pada divisi Finance Franchise Specialist ini masih bersifat manual. Nah, hal ini yang menyebabkan keterlambatan PIC dalam merespon praktikan karena kesibukannya. Dalam mengatasi hal tersebut, praktikan tetap fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang lain agar lebih efisien dan tidak menunjang pekerjaan. Tetapi praktikan
terus melakukan follow up kepada PIC agar apa yang dibutuhkan oleh praktikan itu mendapatkan feedback. Selanjutnya, nah, lalu kesimpulan selama melakukan praktik kerja lapangan di PT Media Utama Indonesia Tbk ini tentunya mendapatkan banyak pelajaran ya mengenai pengetahuan khususnya di bidang keuangan, franchise perusahaan. Dengan itu praktikan dapat memberikan kesimpulan proses kegiatan PKL di PT Media Utama Indonesia Tbk. Yang pertama, kegiatan PKL di PT Media Utama Indonesia Tbk itu telah memberikan praktikan pengalaman tambahan mengenai tata cara keuangan franchise perusahaan. Yang kedua itu, kegiatan PKL di PT Media Utama Indonesia Tbk itu telah memberikan praktikan pengalaman tambahan atas tata cara follow up bank untuk claim prepaid, pembayaran prepaid sales ke rekening Alfmidi. Nah, lalu lanjut, di sini saya akan membahas mengenai tempat pelaksanaan kedua PKL praktikan, yaitu di kantor akuntan publik Joko Sidik dan Indra. Jadi di KAP Joko Sidik dan Indra ini praktikan melaksanakan persiapan PKL itu dari bulan September 2024. Oh ya, untuk di PT Media Utama Indonesia Tbk itu praktikan lolos melalui jalur MSIB, dan untuk di tempat pelaksana PKL yang kedua di kantor di KAP Joko Sidik dan Indra itu praktikan lolos melalui jalur mandiri. Nah, lanjut untuk persiapan PKL di KAP Joko Sidik dan Indra itu dimulai dari bulan September 2024, dan untuk pelaksanaan PKL itu dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan September 2024 sampai dengan Februari 2024. Lalu untuk penyusunan laporan PKL, praktikan mulai menyusun dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2024. Selanjutnya, di sini ada profil perusahaan KP Joko Sidik dan Indra. Ya, yang pertama, KP Joko Sidik dan Indra. Jadi kantor akuntan publik Joko Sidik dan Indra atau disebut DSI ini didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki integritas dan pengalaman profesional sejak tahun 1982. Nah, dalam melaksanakan penugasan audit serta memberikan jasa konsultasi ke berbagai perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, pada tahun 2003 berawal dengan nama KP Hertanto Joko Ika Sutrisno yang kemudian pada perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan nama, yaitu KAP Hertanto Sidik dan Rekan pada tahun 2007, kemudian KAP Hertanto Sidik dan Indra pada tahun 2009, hingga terakhir melalui Akta Notaris Negeri Sirait SHMH No. 6 tanggal 27 Oktober 2014 berubah menjadi KP Joko Sidik dan Indra dengan izin praktik yang baru dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 959 garis miring KM 1 garis miring 2014 tanggal 24 Desember 2014. Nah, sejak 2014 hingga sekarang terjadi beberapa kali perubahan kepengurusan DSI yang disebabkan oleh meninggalnya almarhum Joko Sutarjo, salah satu pendiri DSI, serta pengunduran diri dan bergabungnya para rekan yang baru. Nah, susunan terkini rekan akuntan publik dan rekan non-akuntan publik DSI berdasarkan akte perubahan terakhir nomor 1 tanggal 12 Desember 2022 oleh Notaris Negeri Sirait SHMH. Selanjutnya, adapun visi dan misi dari KP Joko Sidik dan Indra. Visi yang pertama itu menjadi perusahaan jasa yang profesional dan terpercaya serta eksis dalam kancah bisnis nasional maupun internasional, menyediakan jasa keuangan dan bisnis dalam mata rantai internasional, serta menjadi salah satu kantor akuntan publik dengan reputasi baik, berintegrasi tinggi, dan profesional. Misinya yang pertama turut berpartisipasi dalam membangun negara melalui jalur profesi dan independensi pada kantor akuntan publik. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, dan melakukan inovasi jasa profesi berkelanjutan. Yang ketiga, itu memberikan jasa dengan kualitas atau gugus kendali mutu yang terbaik kepada klien sehingga bermanfaat bagi para pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari KAP Joko Sidik dan Indra. Yang pertama itu ada partner. Nah, jadi partner ini adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur
dan menentukan proses pemberian jasa di bidang akuntan publik sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati. Lalu di bawahnya itu yang kedua ada manajer. Jadi wewenang manajer ini adalah menyusun rencana audit dan ruang lingkup audit serta berkoordinasi dengan klien dalam penyelesaian laporan audit atau sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan audit. Lalu yang ketiga itu ada senior manager. Jadi senior manager ini adalah bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengarahkan audit, melakukan pemeriksaan mendalam, dan bertindak sebagai mentor bagi auditor junior. Lalu untuk ada junior auditor atau technical assistant itu bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan pemeriksaan, menyusun KKP, yang ditugaskan oleh ketua tim audit atau senior auditor memahami proses pemeriksaan, melakukan kerja lapangan, dan mempelajari tentang pemeriksaan serta standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, ada bidang usaha perusahaan di KP Joko Sidik dan Indra. Yang pertama itu ada audit dan assurance. Terus yang dimana jasa audit dan assurance ini adalah layanan yang diberikan oleh akuntan publik untuk memastikan kendalaan dan akurasi informasi keuangan dan non keuangan yang dilaporkan oleh suatu entitas. Lalu yang kedua itu ada accounting service. Nah, jadi accounting service jasa akuntansi yang dilakukan oleh KAP itu mencakup berbagai layanan yang membantu entitas dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, di sini ada pelaksanaan kerja. Jadi praktikan itu melaksanakan PKL di KAP Joko Sidik dan Indra itu dari tanggal 11 September 2024 hingga 11 Februari 2024 selama 118 hari kerja yang dibimbing oleh senior auditor yang bernama Ibu Niputu Ayu Masriwulan dan Bapak Irlangga. Selama PKL, praktikan itu menjalankan berbagai tugas, seperti yang pertama menyiapkan kertas kerja pemeriksaan atau KKP, melakukan rekalkulasi aset tetap, mengerjakan test of control atau TOC, dan test of details atau TOD untuk menguji pengendalian internal serta rincian transaksi dan melakukan sampling terhadap akun-akun penting seperti account payable, account receivable, purchase order, operating expense, dan cost of goods sold. Nah, tugas-tugas ini memberikan pengalaman praktikan dalam prosedur audit, analisis laporan keuangan, dan penerapan standar akuntansi. Selanjutnya, nah, adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melaksanakan PKL di KP Joko Sidik dan Indra, yang pertama itu praktikan tidak mendapat masa persiapan atau orientasi dari tempat magang sehingga terdapat beberapa kendala adaptasi. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai praktik audit secara langsung. Yang ketiga itu tidak dipergunakannya accounting software dalam pengerjaan accounting service. Yang keempat, itu status dalam tim itu yang tidak menentu, yaitu komposisi tim yang selalu berubah-ubah, itu cukup menyulitkan praktikan dalam melaksanakan pekerjaan. Terus yang terakhir itu seringkali mendapat penugasan dalam suatu klien namun tidak dimulai dari awal proses audit dan baru ditugaskan pada pertengahan sehingga praktikan ini belum dapat memahami prosedur secara utuh. Selanjutnya, nah, dari kendala yang dihadapi, adapun cara mengatasi kendalanya, yang pertama itu adalah untuk mengatasi masalah adaptasi praktikan itu belajar lebih memahami tentang lingkungan kerja dan berusaha membangun hubungan yang baik dengan staf yang ada di KAP Joko Sidik dan Indra. Lalu yang kedua itu, untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman mengenai praktik audit secara langsung, praktikan itu bersifat proaktif, jadi sering bertanya kepada senior auditor ataupun mentor untuk mempercepat pemahaman praktikan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga tidak menghambat pekerjaan selanjutnya. Yang ketiga, untuk mengatasi tidak menggunakan accounting software dalam mengerjakan accounting service, praktikan tetap menggunakan software lain seperti Microsoft Excel dalam mengerjakan pekerjaan. Yang keempat, praktikan terus berusaha untuk selalu siap, fleksibel, dan terbuka sehingga jika ada perubahan komposisi tim, tidak akan terlalu mempengaruhi kinerja praktikan.
Yang kelima, itu terkait masalah penugasan di pertengahan proses audit. Jadi praktikan itu mengatasinya dengan cara selalu aktif berkomunikasi dengan senior, auditor, ataupun mentor untuk mendapat pemahaman mengenai penugasan yang sedang dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan selama praktikan melaksanakan PKL di KP Joko Sidik dan Indra. Jadi pada kegiatan PKL itu praktikan dapat pelajaran, banyak sekali pelajaran yang didapat mengenai pengetahuan khususnya itu bidang auditing. Nah, dengan itu praktikan dapat memberikan kesimpulan proses PKL di KP Joko Sidik dan Indra. Yang pertama itu kegiatan PKL di KP Joko Sidik dan Indra ini telah memberikan praktikan pengetahuan dan pengalaman bagaimana sih analisis terjadinya alur transaksi keuangan dan proses audit secara yang sesuai dengan standar akuntansi atau SA yang berlaku. Lalu kegiatan PKL di KP Joko Sidik dan Indra ini telah memberikan praktikan pengetahuan dan pengalaman bagaimana cara menyiapkan kertas kerja pemeriksaan atau KKP perusahaan klien. Yang ketiga itu kegiatan PKL di KP Joko Sidik dan Indra telah memberikan praktikan pengetahuan dan pengalaman bagaimana sih mengerjakan test of control atau TOC, test of detail atau TOD untuk perusahaan induk maupun konsolidasian dan melakukan rekalkulasi aset tetap. Nah, selanjutnya ada saran. Jadi saran bagi PT Midi Utama Indonesia Tbk ini bagi pihak PT Alfa Midi itu dapat memberikan tugas dan juga pelatihan yang lebih detail dan teratur agar demikian karyawan magang dapat lebih banyak memahami alur pekerjaan yang ada pada perusahaan. Lalu diharapkan bagi pihak PT Alfa Midi itu dapat memberikan bimbingan yang lebih pada tugas praktikan agar praktikan dapat menjalankan tugasnya lebih efisien. Lalu diharapkan bagi perusahaan dapat memberikan masukan kepada praktikan yang lebih detail agar pekerjaan dan kinerja praktikan dapat diperbaiki di kemudian hari. Lalu untuk KP Joko Sidik dan Indra, sarannya diharapkan KP Joko Sidik dan Indra ini dapat mengadakan pelatihan atau training mengenai audit bagi para karyawan magang, sehingga karyawan dan karyawan magang dapat lebih memahami prosedur audit secara lebih rinci dan menyeluruh. Lalu diharapkan KP Joko Sidik dan Indra itu dapat melakukan bimbingan terhadap tugas yang diberikan, sehingga praktikan dapat lebih memahami pekerjaannya. Lalu yang terakhir diharapkan KP Joko Sidik dan Indra itu dapat memberikan masukan atau feedback lebih dalam terhadap tugas yang sudah praktikan kerjakan, sehingga praktikan dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja di kemudian hari. Lalu untuk program studi akuntansi Universitas Negeri Jakarta, bagi pihak universitas dapat memberikan pelajaran tambahan mengetahui tata cara menggunakan Microsoft Excel dengan adakan pelatihan khusus agar para mahasiswa dapat bersaing lebih ketat pada dunia kerja. Diharapkan untuk memberikan sosialisasi lebih awal, jelas, dan mahasiswa dapat berkomunikasi lebih lancar terkait alur PKL. Lalu yang terakhir diharapkan adanya mekanisme evaluasi dan pertemuan berkelanjutan antara mahasiswa dan dosen pembimbing untuk memastikan semua proses dalam PKL itu berjalan dengan lancar. Nah, lalu di sini ada dokumentasi kegiatan PKL di PT Media Utama Indonesia Tbk. Di gambar pertama itu ada gambar ID card dari praktikan. Lalu yang kedua ini ada visit di Alpha Gallery. Lalu yang ke gambar selanjutnya ini praktikan sedang melaksanakan kegiatan PKL. Lalu di sini ada gambar yang keempat itu acara yang dilaksanakan di PT Media Utama Indonesia Tbk. Nah, lalu di sini ada dokumentasi kegiatan PKL di KP Joko Sidik dan Indra. Yang pertama ini praktikan dan tim itu melakukan visit ke klien. Lalu di sini ada yang gambar kedua itu praktikan dan tim sedang melaksanakan pekerjaan. Nah, sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video presentasi ini bermanfaat untuk banyak orang dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan terkait hasil pemaparan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.